Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nadia dengan NPM 2309100048, dan di samping saya juga ada teman saya. Saya Tasya Ima Sabrina dengan NPM 23091103. Kami dari program studi Sistem Informasi kelas 3A. Di sini kami akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah paket mata kuliah pengelolaan instalasi komputer, yang dimana tugasnya yaitu membongkar dan merakit CPU dan memperkenalkan komponen-komponen beserta fungsinya masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimana caranya? Di sini sudah tersedia CPU dan obeng dan akan dibuka biasanya oleh teman saya. Baik, teman-teman, langkah pertama di sini yang akan kita lakukan adalah membuka casing daripada CPU ini dengan cara melepas atau mencopot baut yang terpasang pada bagian belakang CPU ini untuk casingnya. Nah, di belakang sini di bagian casing ada dua baut yang terpasang, maka kita mencopot dengan menggunakan alat obeng sampai tercopot casing baut daripada casingnya. Jika sudah tercopot, cara membukanya dengan cara digeser dari samping. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mencopot daripada power supply, atau biasa singkatan yang sering disebut adalah PSU. Nah, PSU ini cara mencopotnya sama dengan cara mencopot casing. Terletak pada bagian belakang CPU, terdapat 3 baut. Untuk power supply kita copot juga dengan menggunakan alat obeng. Mencopotnya perlahan-lahan ya teman-teman, dan jangan sampai bautnya ini tertukar dengan baut casing. Nah, kita copot satu persatu baut daripada power supply ini supaya power supply-nya bisa kita keluarkan nantinya. Nah, jikalau sudah terbuka, setiap baut sudah terlepas, maka di situ kita bisa langsung mengeluarkan power supply-nya atau PSU-nya dengan cara dikeluarkan seperti ini teman-teman. Lalu jangan lupa copot untuk kabel daripada CPU ini. Terdapat 3 kabel daripada CPU ini, yang dimana setiap kabelnya ini selalu terpasang pada portnya masing-masing. Nah, cara mencopotnya itu kita buka klipannya. Setiap kabel itu memiliki klipannya ya teman-teman. Kita buka dengan cara kita cetekkan atau kita klikkan, kita buka klipannya supaya kabelnya bisa tercopot dari portnya. Mencopot dengan cara pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa ya teman-teman, karena memang terpasangnya sangat kencang. Langkah selanjutnya kita akan membongkar atau mencopot memori daripada CPU. Nah, ini adalah memori dari CPU. Di bagian bawahnya ada tembaga emasnya. Selanjutnya kita akan mencopot kabel audionya dengan cara ditarik juga dari portnya secara pelan. Lanjut, kita akan mencopot kabel USB atau Universal Serial Bus. Lalu kabel SATA kita copot, dan terakhir kabel power switch dan HDD yang kecil-kecil seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya mulai menjelaskan. Ini adalah prosesor yang dimana untuk memproses data dan menjalankan instruksi dari program perangkat lunak sesuai keinginan dari user atau pengguna. Yang kedua, memori berfungsi untuk penyimpanan sementara, untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Nah, memori ini bentuknya seperti ini teman-teman. Cara memasangnya yaitu kita masukkan kembali, dan ini ada klip di bagian ujung ke ujungnya. Saat terbuka dia akan terbuka klipnya, lalu saat dipasang kita masukkan memorinya dan kita kepit kembali klipannya itu atas bawahnya supaya tertekan dan terpasang dengan kencang. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan
fungsi dari kabel audio yaitu digunakan untuk mentransmisikan sinyal suara dari satu perangkat ke perangkat lainnya, seperti komputer ke speaker atau dari perangkat pemutar musik ke handphone. Cara memasangnya yaitu kita kembalikan, pasang lagi ke portnya yang tadi seperti semula kita copot awalnya. Nah, jika sudah terpasang, pelan-pelan kita sesuaikan dengan lubang dari portnya. Lanjut untuk kabel USB atau Universal Serial Bus, fungsinya yaitu digunakan untuk mentransfer data antara perangkat. Nah, kita masukkan kembali seperti semula tadi, sama halnya dengan kabel audio. Lanjut ke kabel SATA. Di sini fungsinya yaitu untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard drive atau SSD. Cara pasangnya sama, masukkan ke portnya. Lanjut ke kabel power switch dan HDD. Kabel ini, ketiga kabel kecil ini biasanya digunakan untuk menghubungkan tombol power pada casing komputer dengan motherboard agar kita bisa menghidupkan atau mematikan komputer. Kabel ini juga terkadang terhubung dengan LED indikator atau HDD activity light di casing, teman-teman. Nah, caranya yaitu kita masukkannya tidak bisa sekaligus tiga-tiganya kita colokkan ke portnya. Ya, jadi kita memasukkannya atau mencolokkannya kembali dengan cara kita pasang satu persatu sesuai dengan urutan yang sama seperti di awal tadi. Ini saya sedang mencoba menyusun sesuai yang di awal, lalu saya mulai memasukkan atau memasang kembali setiap kabel satu persatu. Saya masukkan dengan pelan-pelan supaya tidak salah dan sesuai dengan tempat yang seperti semula tadi. Sudah termasuk 2 kabel dan terakhir akan memasukkan kabel yang HDD. Nah, oke teman-teman, itu adalah kabel speaker dan ini saya akan mulai memasang kembali power supply atau PSU yang tadinya saya dan teman saya bongkar. Caranya masukkan secara perlahan sesuai dengan tempat bautnya atau lubangnya, lalu kita mulai untuk memasang bautnya yang tadi, memasang kembali secara pelan-pelan. Kita pasang menggunakan alat yang sama yaitu obeng. Kita pasin supaya tidak terjadi ketidakpasan atau nanti jikalau tidak pas maka dia letaknya tidak sesuai atau ya tidak pas, teman-teman. Maka memasang bautnya ini harus diperhatikan dan dipasang dengan baik-baik, diputar dengan secara perlahan. Nah, ini adalah pemasangan baut ketiga atau baut terakhir untuk power supply atau PSU. Nah, jika sudah terpasang semua, sudah dipastikan baut-bautnya terpasang dengan rapi dan dengan benar serta kencang, maka lanjut kita untuk memasukkan kembali kabel-kabel dari power supply ini atau PSU sesuai dengan tempatnya yang seperti semula tadi. Lalu jangan lupa jikalau memasukkan kabel dari PSU ini, kita untuk mengklipkan lagi dari klipan kabelnya supaya dia tidak bisa copot karena sudah diklip. Jadi dia dipastikan terpasang dengan sangat aman dan sangat kencang. Masukkan kabel kedua. Oke, jika sudah siap kita mulai memasang casing lagi, teman-teman. Kita sudah mau siap membongkar dan sudah menjelaskan fungsinya serta sudah merakit kembali. Ini kita pasang casingnya. Caranya sama, kita geser secara perlahan dari samping supaya pas sesuai letaknya. Nah, harus pelan-pelan. Jika ganjal maka dia tidak bisa dipasang bautnya. Jika sudah rapi, sudah dipastikan sudah cocok, sudah pas sesuai lubangnya,
terpasang. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami mengenai cara membongkar dan merakit CPU beserta memperkenalkan komponen dan fungsinya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.